One, two, three. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Tempat mengupas berbagai fakta film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film KKN di Desa Penari. Film KKN di Desa Penari diambil dari kisah nyata para mahasiswa yang tengah melakukan program KKN di sebuah tempat yang disebut Desa Penari. Mahasiswa tersebut diantaranya Ayu, Bima, Nur, Wahyu, Widya dan Anton. Ayu sangat senang sekali saat sampai di lokasi KKN tersebut, karena desa yang dituju sangatlah indah dan alami. Desa itu terletak di tengah hutan. Di saat yang bersamaan, Nur menghitung wetonnya dengan arah desa itu. Dia merasa tidak enak karena wetonnya dengan desa ini saling bertentangan. Benar saja, saat mobil mau memasuki arah Desa Penari, ia melihat kakek-kakek yang menatap ke arahnya dengan tatapan prihatin, bahkan sang kakek menggeleng-gelengkan kepala seolah-olah ingin melarangnya untuk melanjutkan perjalanan itu. Perlu diketahui, bahwa jalan masuk ke Desa Penari itu tidak bisa dilewati mobil, jadi mereka harus naik motor untuk memasuki desa tersebut. Saat di perjalanan, tiba-tiba Nur melihat secara sekilas seorang wanita yang sedang menari di atas batu dan sang penari tersenyum kepadanya, seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Sesampainya di Desa Penari, ia disambut kepala desa yang bernama Prabu. Sambutan itu dengan senyum tipis dan kemudian langsung menolak kedatangan mereka yang ingin melakukan kegiatan KKN. Desa itu diakuinya belum pernah sama sekali dipakai untuk KKN. Akan tetapi karena Ayu memohon, akhirnya Pak Prabu mengizinkan mereka untuk KKN di desa tersebut. Saat mereka berkeliling di desa itu, Nur terdiam melihat batu yang ditutupi kain merah yang di sini juga ia melihat sosok hitam dengan mata merah menyala dan dipenuhi bulu. Walaupun itu di siang hari, Nur tetap bisa melihat sosok tersebut. Nur ternyata memiliki indera keenam. Kemudian kepala desa memperingati mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang, ada tempat yang dihuni oleh penari ular. Mendengarkan itu, para mahasiswa oke-oke saja dan tidak ada masalah. Mereka pun mulai melaksanakan KKN di Desa Penari. Di tengah masa KKN di Desa Penari itu, satu persatu dari mereka mulai merasakan ada hal yang janggal menimpa mereka. Ada hal-hal yang menunjukkan seolah-olah penunggu desa tersebut tidak suka akan keberadaan mereka. Suatu waktu, Widya mendengar desahan dalam gubuk tua. Dia mencoba mencari celah untuk melihat apa yang terjadi di dalam gubuk itu, hingga puncaknya dia melihat Dimas sedang mandi atau bersetubuh dengan sosok penari di sebuah sinden dan dikelilingi banyak sekali ular di sampingnya. Melihat itu Widya lari. Semakin kencang dia berlari, tiba-tiba tabuhan gamelan semakin keras dan tiba-tiba dia berada di tengah sanggar tari yang ramai sekali orang. Namun ternyata itu bukan orang, melainkan makhluk halus. Tiba-tiba dia melihat Ayu sedang menari yang ditonton oleh para makhluk halus tersebut. Widya pun akan menghampiri, tetapi Ayu dengan tatapan sedih dan menangis seolah-olah menyuruh dia untuk cepat pergi dari tempat itu. Widya menangis, dan dengan susah payah naik ke bebatuan dan akhirnya dia dapat keluar dari tempat itu dan ditemukan warga yang menyambutnya. Ia disebut warga telah hilang sejak subuh hingga maghrib. Setelah sampai di penginapan, Widya melihat banyak orang. Di dalam, dia melihat Bima dan Ayu yang terbujur kaku dengan matanya yang melotot. Bima dan Ayu ternyata melakukan kesalahan yang sangat fatal, yakni kawin di sebuah sinden atau kolam yang mana itu adalah perbuatan yang sangatlah dilarang. Ayu dihukum untuk menari mengelilingi hutan Desa Penari ini dan kakinya harus rapat saat melangkah. Sedangkan Bima harus menikahi Badarawuhi, sang penjaga tempat tersebut yang bertugas untuk menghibur para makhluk halus. Ayu yang harus menggantikan Badarawuhi untuk menari, menghibur para makhluk halus di sana. Nur sendiri ternyata aman-aman saja karena mampu melawan para makhluk gaib itu berkat hodamnya. Tetapi sang hodam tak mampu melawan Badarawuhi karena ia penghuni asli tempat itu. Mereka lalu memutuskan untuk pulang dengan kondisi Bima dan Ayu yang kaku. Bima dibawa ke rumah sakit dan setelah 2 minggu ia meninggal. Ayu sendiri dibawa ke Kiai. Namun sang Kiai tak mampu berbuat apa-apa, kecuali menolongnya untuk pergi dengan tenang. Dengan kata lain, bila Kiai tersebut menolongnya ia akan meninggal. Hal itu terjadi karena kontrak yang dilakukan dengan penunggu tempat angker tersebut. Kakak Ayu yang bernama Ilham dan orang tuanya pun berunding sebelum mereka mengikhlaskan kepergian Ayu. Yang terpenting mereka bisa melihat Ayu kembali untuk terakhir kalinya dan benar saja, proses yang tidak sebentar, pengajian untuk Ayu dilakukan selama 7 malam, dan di hari ke-7, Ayu kembali sadar. Ia menatap Ilham dan keluarganya serta Nur.
Ia kemudian meminta maaf atas apa yang ia perbuat, dan ganjaran seperti apa yang harus ia terima. Setelah sujud kepada kedua orang tuanya, Ayu memeluk Ilham sambil menangis dan menyampaikan pesan terakhir. Hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Itulah alur cerita film KKN di Desa Penari. Kalau teman-teman sudah ada yang menontonnya, bagaimana pendapatmu mengenai film ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar film dan drama lainnya.